Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Mohon maaf sebelumnya mengganggu. Perkenalkan dulu, saya Danu Dwi Setiawan dari Penyuluh KB Kecamatan Sidoarjo. Kedatangan saya ke sini menanggapi informasi dari kader SUPPKB di dusun sini bahwasanya Ibu telah pasca melahirkan nggih. Iya. Kapan Ibu melahirkan? Baru 3 bulan yang lalu. Oh, sudah 3 bulan yang Ya. lalu. Saat ini sudah menggunakan alat kontrasepsi belum? Belum. Rencananya mau pakai apa? Belum tahu ya Mas Pak. Oh, belum tahu. Terus selama 3 bulan itu pernah ngobrol dengan suami belum? Suaminya kerja di mana, Bu? Wira swasta. Oh, wira swasta. Nah, kiranya dengan suami pernah ngobrol kan mau menggunakan alat kontrasepsi jenis apa? Udah apa belum? Udah, tapi masih bingung mau yang mana. Oh, bingung yang mana. Kira-kira Ibu udah paham belum kontrasepsi yang kiranya cocok dengan Ibu? Belum. Belum. Bisa saya bantu nggih? Iya. Nah, kontrasepsi itu ada 7 macam, yaitu ada hormonal maupun dengan non hormonal. Ya, yang hormonal itu ada 3, ada 2, ada 3, yaitu ada pil, suntik maupun implan. Lalu kalau yang non hormonal itu ada kondom, ada IUD, lalu ada MUW maupun MOP. Nah, Ibu itu anaknya yang kedua apa yang kedua? Yang kedua. Ya. Sebelumnya belum pernah menggunakan alat kontrasepsi. Belum. Nah, kalau yang saya sebutkan tadi, kira-kira pengennya pakai yang seperti apa? Yang hormonal apa yang non hormonal? Yang non hormonal aja. Yang non hormonal. Hormonal itu apa Mas? Kalau yang hormonal itu adalah KB hormon yang dipengaruhi adalah hormon perempuan. Itu cara kerjanya yaitu nanti penebalan pada dinding rahim perempuan agar supaya sperma itu tidak bisa bergerak dengan sempurna mencapai ke pertemuan antara sel sperma maupun sel telurnya, seperti itu. Nah, kalau yang hormonal ada 3 itu, efek sampingnya hampir sama, biasanya mayoritas tidak mendapatkan menstruasi. Dan kekurangannya kalau menggunakan hormonal itu tidak boleh punya penyakit hipertensi ataupun punya seperti benjolan atau keloid, karena biasanya kalau punya penyakit seperti itu nanti lama kelamaan seperti diberi siram pupuk, jadi penyakit keloid atau tumor benjolan itu akan semakin parah. Itu yang hormonal. Tapi efektifnya hormonal untuk yang pil, panjenengan minum dan tidak minum, minum gitu ya, mau lepas KB langsung tidak minum pun itu bisa, dan dia mendapatkan menstruasi setiap bulannya kalau yang pil. Tapi kalau yang suntik ada suntik 1 bulan, ada suntik 3 bulan. Kalau suntik 3 bulan itu biasanya mayoritas tidak mendapatkan menstruasi semua, seperti itu. Nah, kalaupun implan, itu kalau seumpama Ibu selama ini belum pernah menggunakan KB hormonal, nanti pasti akan dianjurkan untuk suntik dulu, karena kalau langsung dipasang implan nanti pendarahan tidak cocok, kasihan gitu loh. Ya, kita gunakan biasanya suntik dulu, nanti kalau suntik itu 1 atau 2 kali cocok baru boleh dipasang menggunakan implan, seperti itu. Nah, itu untuk yang sekilas terkait hormonal ya. Kalau yang efektif sebenarnya menggunakan non hormonal, bisa menggunakan kondom maupun IUD. Kalau kondom itu efektivitasnya tidak mengganggu kesehatan kedua belah pihak. Cuman kadang mungkin terasa risih ya, tapi kalau dia pemakaiannya itu benar, kegagalannya pun juga dikit dan dia menanggulangi penularan penyakit seks menular, seperti itu kalau kondom. Tapi kelemahannya kalau mungkin buatan sabar ataupun mungkin pihak perempuan atau pihak ibu itu tidak cocok terhadap karet, biasanya iritasi. Nah, kalau menggunakan IUD itu jangkanya bisa 8 tahun, tapi biasanya 5 tahun itu sudah diambil. Nah, kalau IUD pun itu efektif sekali
tidak mengganggu siklus menstruasi, dan untuk aktivitas berat pun tidak apa-apa. Cuman ada efek sampingnya juga, menstruasi sangat deras, kadang flek, keputihan, lalu menstruasinya mungkin hari pertama bisa keluar, nanti mampet, besoknya baru lanjut bisa menstruasi banyak seperti itu. Nah, kalau kalau IUD kadang nyeri setelah pasca pemasangannya, jadi di perut itu terus seperti itu. Tapi itu memang apa nih, memang efeknya, tapi nanti setelah di, digunakan beberapa lama itu eh, nyaman untuk ibu. Nah, kalau seumpama baru anak dua dan ingin menggunakan yang dua non hormonal tadi, MUI maupun MOP, itu harus dibahas lagi dengan suami, karena itu menggunakan alat kontrasepsi yang kontak. Nah gitu loh, kontak itu sekali digunakan itu nanti tidak bisa punya anak lagi. Bisa pun penyambungannya itu nanti rekanalisasinya itu memakan biaya yang mahal, dan hasilnya pun 50% 50%. Bisa ya hamil, bisa ya tidak. Dari rangkaian itu kira-kira ibu minat yang mana? Nanti saya bahas sama suami saya dulu aja ya Mas. Gitu. Iya. Nah, dari apa yang saya sampaikan, ibu paham? Ya, Paham? sedikit paham. Kiranya sudah mau kemana, dari hormonal, non hormonal, antara. Kayaknya pengen yang non hormonal aja. Nah, kalau yang normal apa? Mau yang kondom apa IUD kira-kira? Ya, pengennya kayaknya ke IUD, tapi nanti saya tanya suami saya dulu aja. Oh gitu. Iya. Nah, kalau IUD sih itu nanti bisa kalau seumpama ya ke IUD, memang itu efektif sekali. Panjenengan lah baru punya anak dua, nanti 5 tahun apa itu 5 tahun dilepas, terus pasang lagi, bongkar pasang sekalian seperti itu. Nah, itu tidak mengganggu menstruasi. Mungkin itu, kalau kiranya ada yang ditanyakan lagi nanti bisa tanya ke kader KB kami. Kalau enggak nanti dengan daftarkan ke kader KB, kami akan layani nanti di puskesmas. Mungkin ibu itu dulu ya. Terima kasih. Iya, sama-sama.